Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Wedya Nirwananto. Pada sesi ini saya akan sharing mengenai strategi maintenance alat berat, mengapa silinder liner pada engine bisa mengalami bubeng-bubeng. Penyebab silinder liner pada engine mengalami bubeng-bubeng adalah karena engine sering mengalami overheating dan apabila air pendingin engine sempat mendidih, maka akan timbul gelembung-gelembung udara. Apabila gelembung-gelembung udara tersebut menempel pada dinding silinder liner dan terkena panas akibat panas pembakaran pada engine, maka gelembung udara yang menempel pada dinding liner tersebut akan pecah. Inilah yang disebut dengan kavitasi yang menyebabkan dinding silinder liner menjadi bubeng-bubeng. Beberapa penyebab terjadinya engine bisa mengalami overheating. Yang pertama, coolant radiator kurang dari kapasitasnya yang menyebabkan engine overheat. Yang kedua, fan belt atau fan belt aus, sehingga putaran fan radiator kurang kuat hembusan anginnya. Yang ketiga, coolant radiator tidak sesuai spesifikasinya. Yang keempat, radiator core buntu. Yang kelima, termostat tidak bisa membuka. Yang keenam, water pump tidak berfungsi normal. Yang ketujuh, unit dioperasikan dalam kondisi overload terus-menerus. Inilah beberapa penyebab terjadinya engine mengalami overheating. Sirkulasi air pendingin pada saat suhu engine masih di bawah 74 derajat Celcius atau pada saat termostat masih tertutup. Komponen utama pada sistem pendinginan engine adalah ini ada radiator, di sini ada water pump, di sini ada oil cooler, di sini ada water filter, dan ada termostat. Termostat pada suhu di bawah 74 derajat Celcius posisinya masih menutup. Termostat ini akan mulai membuka pada suhu 74,5 derajat sampai 78,5 derajat Celcius, dan termostat ini akan membuka penuh pada suhu 90 derajat Celcius, sehingga sirkulasi air pendingin engine pada saat suhu engine masih di bawah 74 derajat Celcius, air dari radiator bagian bawah akan dihisap oleh water pump. Dari water pump dialirkan menuju ke oil cooler. Dari oil cooler, air pendingin menuju ke silinder blok. Di silinder blok ini, sebagian air pendingin untuk mendinginkan dinding silinder liner dan sebagian lagi untuk mendinginkan silinder head. Air pendingin yang untuk mendinginkan dinding silinder liner keluarnya sebagian akan masuk ke turbocharger untuk mendinginkan turbocharger, dan keluarnya dari turbocharger akan menuju ke termostat. Sebagian air pendingin yang untuk mendinginkan dinding silinder liner keluarnya sebagian juga akan menuju ke water filter, keluar dari water filter akan menuju ke termostat. Sedangkan air pendingin yang untuk mendinginkan silinder head keluar dari silinder head adalah menuju ke termostat juga. Dan air pendingin yang menuju silinder blok sebagian besar juga akan keluar untuk menuju ke termostat. Sehubungan termostat kondisinya masih tertutup, sehingga aliran yang menuju radiator bagian atas tertutup, sehingga
air yang menuju ke termostat semuanya akan dialirkan menuju ke water pump, dan di water pump akan diisap kembali, dialirkan menuju ke oil cooler, dari oil cooler menuju ke silinder block, dan sirkulasi ini terus menerus yang akhirnya akan menaikkan suhu di dalam engine silinder block tersebut. Apabila air pendingin pada silinder blok sudah mencapai 74,5 derajat Celcius sampai 78,5 derajat Celcius, maka termostat sudah mulai membuka, sehingga sirkulasi air pendinginan pada engine pada saat suhu engine telah mencapai 74,5 derajat sampai 78,5 derajat Celcius adalah air radiator dari bagian bawah dihisap oleh water pump, dari water pump dialirkan menuju ke oil cooler untuk mendinginkan oil cooler, dari oil cooler menuju silinder block. Sebagian air pendingin yang di silinder block untuk mendinginkan silinder liner, dan keluar dari silinder liner juga akan menuju ke turbocharger, keluar dari turbocharger akan menuju ke termostat. Sebagian air pendingin lagi yang mendinginkan dinding silinder liner, keluarnya sebagian juga akan langsung masuk ke water filter, dan dari water filter akan keluar menuju ke termostat. Air pendingin yang mendinginkan silinder head, keluarnya dari silinder head akan menuju ke termostat. Begitu juga air pendingin yang masuk ke silinder block, sebagian akan keluar menuju ke termostat. Sehubungan termostat sudah mulai membuka, sehingga sebagian air pendingin yang masuk ke termostat sebagian menuju ke bagian atas radiator, dan sebagian lagi akan menuju ke water pump. Air pendingin yang menuju ke bagian atas radiator akan didinginkan di radiator oleh adanya hembusan fan radiator, sehingga air pendingin yang ada di dalam radiator bagian bawah sudah mulai dingin dan diisap kembali oleh water pump, dan dari water pump akan dialirkan ke oil cooler untuk mendinginkan oil cooler, dan dari oil cooler akan menuju silinder block. Sirkulasi ini berulang terus. Apabila engine bebannya tidak bertambah, maka suhu di dalam engine akan berkisar antara 74,5 sampai 78,5 derajat Celcius. Namun apabila beban engine semakin naik, maka suhu di dalam engine juga akan semakin naik. Apabila suhu di dalam engine semakin naik karena beban engine semakin naik sampai mencapai 90 derajat, maka sirkulasi air pendinginnya adalah air dari bagian bawah radiator akan dihisap oleh water pump, dari water pump akan dialirkan menuju oil cooler, dari oil cooler akan dialirkan menuju silinder block. Sebagian air pendingin yang ke silinder block untuk mendinginkan dinding silinder liner, dan keluarnya dari dinding silinder liner sebagian akan menuju ke turbocharger untuk mendinginkan turbocharger, dan keluar dari turbocharger akan menuju ke termostat. Begitu juga air pendingin yang dari silinder liner, keluarnya sebagian akan menuju ke water filter, dan dari water filter keluar akan menuju ke termostat. Air pendingin yang untuk mendinginkan silinder head, keluarnya akan menuju juga ke termostat. Dan air pendingin yang menuju silinder block,
sebagian juga akan langsung keluar menuju ke termostat. Sehubungan termostat posisinya sudah terbuka penuh, sehingga saluran yang menuju ke water pump akan tertutup dan saluran akan terbuka penuh ke radiator bagian atas, sehingga air dari termostat seluruhnya dialirkan ke radiator bagian atas, dan di radiator akan didinginkan dengan adanya hembusan cooling fan, sehingga air yang di dalam radiator bagian bawah sudah dingin dan diisap kembali oleh water pump, dan dari water pump dialirkan menuju ke oil cooler, dan dari oil cooler dialirkan menuju ke silinder blok. Sirkulasi ini akan berulang terus, dan apabila kondisinya tetap terjaga sehingga air atau suhu engine di sini tidak akan melebihi dari 90 derajat. Namun apabila karena sesuatu hal, misalkan kur radiator ini buntu, maka air pendinginan tidak sempurna, engine akan mengalami overheat. Sirkulasi air pendingin pada engine pada saat engine mengalami overheat, air radiator bagian bawah dihisap oleh water pump. Dari water pump dialirkan menuju ke oil cooler. Dari oil cooler menuju ke silinder blok. Air pendingin yang menuju silinder blok sebagian untuk mendinginkan dinding silinder liner, dan keluarnya dari dinding silinder liner sebagian menuju ke turbocharger. Keluar dari turbocharger akan menuju ke termostat. Sebagian air pendingin yang untuk mendinginkan dinding silinder liner, keluarnya sebagian juga akan masuk ke water filter, dan keluar dari water filter menuju ke termostat. Untuk air pendingin yang mendinginkan cylinder head, keluarnya adalah menuju ke termostat. Dan air pendingin yang mendinginkan silinder blok, sebagian juga akan keluar untuk menuju ke termostat. Sehubungan termostat ini sudah terbuka penuh, dan air yang menuju termostat akan dialirkan seluruhnya ke radiator bagian atas. Namun karena radiator kurnya ini buntu, sehingga air yang didinginkan di radiator tidak sempat dingin dan tetap panas, sehingga sirkulasi air ini semakin lama semakin panas, dan apabila suhunya melebihi 100 derajat menyebabkan air dalam radiator akan mendidih dan menimbulkan buih-buih. Pada saat engine mengalami overheating akan timbul gelembung-gelembung udara atau buih-buih yang berisi udara. Ini akan menyebar ke seluruh sistem pada pendinginan di engine. Jadi kalau engine sempat mengalami overheat, maka akan timbul gelembung udara, dan gelembung udara ini akan menyebar ke seluruh sistem pendinginan pada engine. Apabila gelembung udara ini sampai menempel pada dinding silinder liner dan terkena panas oleh akibat pembakaran dalam ruang bakar engine, maka gelembung udara ini akan pecah, dan inilah yang disebut dengan kapitasi. Akibat daripada kapitasi ini, maka dinding silinder liner ini akan mengalami bubeng-bubeng seperti ini. Demikianlah penyampaian ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Dan apabila teman-teman merasa berguna, tolong untuk subscribe, like, maupun komennya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.